Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me again, Ma'am Aida. Today we will learn about degree of comparison. Setelah lama ya, saya tidak menjelaskan materi dengan saya jelaskan sendiri. Tapi untuk bab ini karena memang lebih complicated, lebih rumit ya. Jadi saya ingin menjelaskan materi ini sendiri agar kalian juga bisa menangkap materinya lebih mudah. Oke, untuk materi bab ke-9 di semester 2 ini kita akan belajar tentang degree of comparison atau derajat perbandingan. Apa sih derajat perbandingan itu? Terus untuk apa kita belajar ini? Nah, tentunya biasanya kalian kalau di kehidupan sehari-hari sering sekali ya mendengar kayak membandingkan sesuatu, misalkan si A lebih tinggi daripada si B. Oh ini lebih bagus, tasku lebih keren loh daripada tasmu. Nah, kata-kata seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu bisa kita ungkapkan dalam bahasa Inggris menggunakan yang namanya degree of comparison ini. Oke, let's go to the next slide. Nah, untuk degree of comparison ini kita ada 3 subbab. Apa aja itu? Yang pertama adalah positive degree. Yang kedua, comparative degree, dan yang ketiga adalah superlative degree. Kita akan mempelajari satu persatu tingkatan perbandingan tersebut. Oke, untuk yang pertama ya, kita akan belajar tentang positive degree. Positive degree atau perbandingan setara adalah kata sifat untuk menyatakan suatu benda atau orang dalam keadaan sama dengan yang lainnya. Jadi maksudnya itu misalkan si Ani tingginya itu sama dengan si Budi. Misalkan mereka tingginya sama-sama 150. Nah, apa yang kita harus gunakan? Kita bisa menggunakan ungkapan positive degree ini. Nah, susunan kalimat untuk dalam positive degree ini dibentuk dengan menempatkan kata sifat atau adjektif di antara dua S. Ya, saya beri bold di sini. Nanti kalian akan tahu S ini apa sih. Oke. Sebelumnya, saya ingin menekankan bahwa dalam rumus perbandingan ini, kita akan banyak bicara tentang kata sifat atau adjektif. Ya, jadi kita akan membahas kata sifat atau adjektif. Terus, kira-kira apakah perbandingan itu hanya bisa digunakan ketika kita memakai adjektif? Nggak juga sih, maksudnya kita bisa nge-mix atau nyampur dengan kata kerja misalnya. Tapi itu nanti, kita akan bahas nanti ya di akhir materi. Oke, selanjutnya adalah rumusnya. Rumus untuk positive degree sendiri adalah to be. Kalian sudah kelas 2 kan? Pasti tahu to be itu apa. Ya, sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang simple present tense, present continuous tense. Saya harap kalian sudah familiar dengan yang namanya to be itu apa sih? Ya, yang am, is, are, was atau were itu nanti ya. Oke. Untuk to be ini diikuti dengan kata s. Diikuti lagi dengan kata sifat, adjektif. Adjektif di sini selalu artinya adjektif ya. Terus diikuti lagi dengan kata sifat. Diikuti lagi dengan s. Jadi adjektifnya itu diapit dengan 2 s. Maksudnya apa? S ini artinya itu sama dengan. Jadi misalkan tinggi Ani sama dengan Budi. Nah, dalam bahasa Inggris kita ungkapkan dengan kata S ini tadi. Contoh kalimatnya adalah he is as tall as his uncle. Ya, jadi kalau kita punya kalimat bahasa Inggris, he is as tall as his uncle. Tall di sini adalah tinggi. Berarti artinya dia sama tinggi dengan pamannya. Seperti yang saya bilang tadi, S yang mengapit kata sifat di sini itu artinya sama dengan, sama tinggi, ya sama apa sesuai dengan kata sifatnya. Contoh yang kedua, Najilia is as smart as Rania. Artinya Najilia sama pandainya dengan Rania. Saya harap untuk yang materi positive degree ini kalian paham ya, karena kedepannya akan
lebih rumit untuk yang komparatif sama superlatifnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Comparative degree. Nah, comparative degree, kalau yang tadi kita bahas, positive degree itu artinya derajatnya sama. Jadi antara tinggi si A dengan si B sama, besar si A dengan si B sama, apapun itu pokoknya sama. Terus bedanya apa dengan comparative degree ini? Nah, kalau comparative degree ini ada yang lebih dari. Jadi comparative degree itu perbandingan lebih dari digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang, ya bisa benda, bisa orang ya, lebih dari yang lainnya. Misalkan, kelasku lebih bersih dari kelasmu, atau tasku lebih keren dari tasmu, tas milikmu. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, biasanya dalam comparative degree itu menggunakan kata than. Diikuti kata than. Ini bacanya than ya. T-H-A-N, than. Tapi, di sini saya ulangi sekali lagi, biasanya. Jadi nggak selalu yang namanya comparative degree itu harus ada kata than. Tapi, biasanya memang menggunakan kata than. Kalau untuk kalimat yang simple, kita pasti biasanya pakai than. Untuk kalimat yang lebih kompleks, we don't usually use than anymore. Jadi kita nggak perlu pakai than lagi untuk kalimat yang lebih kompleks. Seperti apa kompleksnya nanti kita bahas di akhir materi. Lanjut ke superlative degree. Superlative degree, ya kalau tadi kita sudah bahas positive degree, derajatnya sama. Comparative degree itu derajatnya berbeda, maksudnya lebih dari. Kalau yang superlative degree ini apa? Kalian kalau dalam bahasa Indonesia pasti tahu kata paling, ya kan? Perbandingan palingnya namanya paling, dia tuh pasti sudah di atas sendiri. Kalau tadi kan lebih dari itu berarti dia hanya membandingkan sekitar 2 atau 3 gitu ya. Tapi kalau yang superlatif itu kita membandingkan dengan semuanya, jadi dia berada di paling atas. Misalkan harimau itu adalah hewan paling buas di hutan. Nah, ya tingkatannya berada di atas. Seperti itu. Jadi, superlative degree itu ada perbandingan paling digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang adalah paling dibanding lainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa pakai kata ter ya, ter atau paling tuh. Oke, biasanya sebelum kalimat superlative degree ini menggunakan kata the. Sama seperti yang tadi ya, kalau komparatif itu biasanya menggunakan kata than, kalau superlatif biasanya menggunakan kata the. Tapi than sama the ini tidak harus ada dalam suatu kalimat komparatif atau superlatif. Karena semakin kompleks kalimatnya, kita sudah nggak perlu dua kata tersebut. Nah, ini adalah yang paling kompleks, yang akhirnya memutuskan saya untuk memberikan materi ini secara personal kepada kalian. Jadi, untuk aturan komparatif dan superlatif degree ini, sudah saya rangkum menjadi 8 aturan. 8 aturan ini yang harus kalian benar-benar pahami dan benar-benar kalian bisa terapkan dalam nanti penggunaan perbandingan dalam bahasa Inggris. Oke. Aturan yang pertama adalah komparatif itu artinya lebih dari, lebih daripada. Superlatif artinya paling atau ter. Ini sudah pasti, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Ya, jadi ini kenapa saya taruh di awal, karena ini memang artinya sudah itu, sudah benar-benar pokoknya itu kalian harus ingat. Yang kedua, rumus umumnya. Kenapa kok yang saya bahas di sini komparatif dan superlatif? Karena memang untuk positive degree itu cuma tambahan diapit oleh AS ya. S tadi mengapit kata sifat. Tapi untuk komparatif dan superlatif ini, dua-duanya itu berbeda dan punya aturan yang sangat kompleks.
Jadi di sini rumus umumnya saya taruh di slide tersendiri. Untuk rumus umum komparatif itu adalah kata sifat adjektif ditambahkan er ya, ditambahkan than, atau more ditambahkan kata sifat ditambahkan than. Paham ya? Jadi untuk komparatif itu bisa dua rumus. Ada yang ditambahkan er di belakangnya, ada yang ditambahkan more di depan kata sifatnya. Nah, untuk yang superlatif, ada yang ditambahkan the di depan kata sifat, atau bukan. Superlatif itu the plus kata sifat ditambahkan est di akhir kata sifatnya, atau ditambahkan most sebelum kata sifatnya. Terus kira-kira kapan sih kita menggunakan kata er atau more? Kapan kita juga menggunakan kata est atau most? Itu akan dibahas di aturan selanjutnya. Yang aturan ini dulu contohnya adalah seperti ini. Andin is taller than me. Andin lebih tinggi daripada saya. Tall di sini kan kata sifat, ya tinggi, ditambahkan er, terus than. Nah, seperti yang ini ya, rumus awal komparatif. Nah, rumus keduanya komparatif, ada kalimat seperti ini. Andin is more beautiful than me. Andin lebih cantik daripada saya. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Mount Everest is the highest mountain in the world. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Kita pakai yang akhiran est. Untuk contoh yang terakhir, kita pakai yang awalan most. This bag is the most expensive bag in that shop. Tas ini adalah tas paling mahal di toko itu. Nah, kira-kira kalian bisa nebak nggak? Kapan sih kita itu pakai yang akhiran er, kapan kita pakai yang kata depan more, kapan kita pakai akhiran est, kapan kita pakai awalan yang most. Kira-kira ada nggak di benak kalian? Apa ya? Oke. Bisa lanjut? Nah, untuk aturan ketiga, komparatif dan superlatif. Nah, di sini yang paling penting. Suku kata atau syllable. Jadi suku kata dalam bahasa Inggris kita sebut syllable. Jika ada satu suku kata, maka kita harus memakai er atau est. Jadi kita kalau cuma satu suku kata nggak boleh pakai more, nggak boleh pakai most. Nah, kalau dua suku kata bisa memakai er atau est, bisa memakai more atau most. Tergantung seperti apa. Nanti dijelaskan di aturan selanjutnya. Nah, terus yang ketiga, jika lebih dari dua suku kata, pasti akan memakai more atau most. Contohnya, nah, seperti ini, tall. Gimana sih kalian caranya menghitung suku kata? Kayak misalkan pengabdian dalam bahasa Inggris ya. Pengabdian. Berapa suku kata? 4 kan? Nah, jadi itu cara kalian menghitung suku kata atau syllable. Kayak misalkan tall. Sudah satu suku kata kan? Loud, cold. Jadi mereka cuma satu suku kata. Kalau satu suku kata, kita balik lagi ke aturan ketiga, harus memakai er atau est. Jadi kalau kita bilang lebih tinggi, kita bisa pakai taller. Kalau kita bilang paling tinggi, berarti kita pakai tallest. Begitu juga selanjutnya. Kalian bisa baca sendiri ya nanti ya. Oke, yang selanjutnya adalah happy. Ya, di sini saya jeda biar kalian tahu suku katanya.
dia terdiri dari dua suku kata. Berarti dia memakai happier, happiest. Nah, terus peaceful, dua suku kata. Dia memakai more peaceful, most peaceful. Handsome, dua suku kata, dia memakai more handsome, most handsome. Seperti yang saya bilang tadi, dua suku kata bisa memakai ERA atau EST, bisa memakai more atau most. Tergantungnya apa? Nanti dibahas ke aturan berikutnya. Jadi nggak bisa kita misalkan happier jadi most happy, more happy, no. Atau peaceful jadi peacefuler, peacefulest, no. It's wrong ya. Jadi nanti akan kita bahas ke aturan selanjutnya. Nah, khusus untuk yang suku kata 3, mengandung 3 suku kata, itu dia pasti pakai more atau most. Jadi di situ ada kata expensive. Ya, 3 expensive. 3 suku kata berarti dia akan menjadi more expensive, lebih mahal, atau most expensive, paling mahal. Generous, beautiful. Ya, jadi semuanya tergantung dengan suku katanya. Saya harap yang ini paham ya. Lanjut ke aturan berikutnya. Nah, kalau satu suku kata, kita akan membahas satu suku kata dulu ya. Tadi kan ada 3 subbab kan? Satu suku kata, 2 suku kata, lebih dari 2 suku kata. Nah, kita membahasnya akhiran satu suku kata dulu. Satu suku kata, jika dia berakhiran E, maka dia hanya perlu ditambahkan R atau ST di belakang kata. Jadi nggak perlu tambahan ER, nggak perlu tambahan EST, E-nya hilang. Jadi tinggal R sama ST aja. Contoh, large. Dia akan menjadi larger atau largest. Lebih besar atau paling besar. Ini kan akhirannya E kan? Large. Wise. Close. Jadi kita nulisnya bukan lar, G-E-E-R. Salah ya. D-nya cukup 1. Oke. Selanjutnya, satu suku kata berakhiran konsonan, tapi sebelum konsonan ada satu huruf vokal. Nah, maka huruf konsonan itu harus didouble, baru ditambahkan ER atau EST. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan ada satu suku kata big. Big, satu suku kata. Big itu akhirannya apa? Konsonan. Kalian pasti tahu kan bedanya konsonan sama vokal. Kalau vokal kan A, I, U, E, O. Konsonan berarti huruf mati. Nah, big ini dia berakhiran huruf mati. Tapi sebelum huruf mati atau sebelum konsonan itu ada satu huruf vokal. I di situ. Ya kan? B, I, G, big. Akhirannya G, sebelum G ada huruf vokal 1, I. Maka huruf konsonannya harus didouble dulu. Berarti B, I, G, G. Big, bigger. Baru ditambahkan ER atau EST. Sama seperti thin. N, terus depannya ada satu vokal I. Thinner. Sad. Akhirannya D, di depan D ada satu vokal A. Sadder atau saddest. Bedakan dengan kata deep. Deep, dalam ya. Deep di sini kan tulisannya D-E-E-P. Dia berakhiran konsonan. Tapi sebelum konsonan ada dua vokal E. Maka dia nggak boleh di double konsonannya. Tetap langsung ditambahkan ER atau EST. Jadi saya harap kalian paham ya, tahu ya bedanya. Kalau yang tadi kan cuman satu vokal sebelum konsonan. Kalau yang deep kan dia dua vokal, jadi dia aturan ini tidak berlaku. Seperti itu. Oke. Yang keenam, satu atau dua suku kata berakhiran Y. Kita lihat ya, ini bold, saya bold.
satu atau dua suku kata. Jadi bisa satu suku kata, bisa dua suku kata berakhiran Y. Huruf Y diganti dengan IE, baru ditambahkan ER atau EST. Kalau tadi kan aturan sebelumnya, ada dua suku kata yang bisa pakai ER, EST, bisa pakai MOR atau MOS. Nah, khusus di sini, jika dua suku kata itu berakhiran Y, dia ikut aturan yang keenam. Dia pakai ER atau EST, tapi sebelumnya Y-nya itu diganti dengan IE. Jadi contoh, dry, dryer, atau driest, lebih kering, paling kering. Happy, dua suku kata. Jadi akhirannya Y, maka dia tambahannya ER atau EST. Dengan Y-nya kita ganti IE. Ya. Busy juga gitu, busier, busiest. Oke. Nah, yang aturan ketujuh, dua suku kata berakhiran yang bisa mengikuti dua aturan. Maksudnya di sini dua suku kata itu kita bisa pakai EREST, bisa pakai MOR atau MOS. Semuanya benar. Ada beberapa kata yang seperti itu. Contohnya adalah narrow, gentle, clever, simple, friendly. Khusus font, ya ini namanya khusus, kata-kata khusus. Meskipun di sini friendly itu dia berakhiran Y, tapi dia masuk aturan ketujuh. More friendly bisa, friendlier bisa. Jadi ini memang harus yang dihafalkan. Gak bisa kalian terus cuma ingat-ingat aturannya aja. Benar-benar katanya yang dihafalkan ya. Jadi kalau narrow bisa narrower, bisa more narrow. Seperti itu. Aturan terakhir adalah pengecualian atau irregular adjective, kata sifat yang tidak beraturan. Contohnya, good. Dia nggak bisa kalian tambahin gooder atau kalian jadikan goodes. Dia akan membentuk komparatif dan superlatifnya sendiri. Yang mana kalau good itu dia akan menjadi better atau best. Kalian pasti tahu kan, misalkan dia adalah murid terbaik di sekolah ini. He is the best student in this school. Gak mungkin kalian pasti bilang he is the goodest student in this school. Gak ada kan kalimat seperti itu. Kita pasti pakai best, the best, gitu kan. Gak ada the goodest, aneh kan. Ya, jadi itu yang harus kalian ingat. Good itu akan menjadi better atau best. Bad akan menjadi worst atau worst. Ya, belakangnya E, belakangnya T. Far akan menjadi farther atau farthest. Bisa juga further atau furthest. Dan bisa cari sendiri perbedaannya ya di internet atau literatur lainnya. Little bisa menjadi less atau least. Many bisa menjadi more atau most. Jadi itu saja 8 aturan yang mengatur komparatif dan superlatif degree. Lanjut. How to make sentences using degree of comparison. Gimana sih cara kita membuat kalimat menggunakan kalimat perbandingan, derajat perbandingan. Nah, seperti ini, misalkan kita punya kalimat. Pemandangan di sekitar air terjun ini sangat indah sekali. Demikian juga pemandangan di sungai. Nah, kalau tadi kita belajar kalimatnya simpel-simpel doang, misalkan membandingkan dua orang, terus kalimatnya simpel banget gitu ya, misalkan dia anak terbaik, seperti itu. Nah, kita lebih kompleks sekarang. Jadi sebenarnya tujuan dari mempelajari materi derajat perbandingan ini nggak hanya untuk kalimat-kalimat simpel, misalkan dia lebih tinggi daripada saya, tasnya lebih keren daripada milikku, seperti itu, nggak seperti itu ya. Tapi kita bisa menggunakan derajat perbandingan ini untuk mengagumi sesuatu, untuk mengkritik sesuatu juga bisa. Itu untuk kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Ya, jadi seperti ini,
Pemandangan di sekitar air terjun ini sangat indah sekali. Demikian juga pemandangan di sungai. Kita mengagumi pemandangan di sekitar air terjun ini. Terus, kira-kira kalimat bahasa Inggrisnya seperti apa? Pemandangan. The views around this waterfall. Pemandangan di sekitar air terjun ini as beautiful as. Karena di sini kan sama kan, sangat indah sekali. Demikian juga, berarti kan derajatnya sama. Karena derajat sama kita pakai yang positive degree. Kalau positive degree sudah pasti. Nah, dia indah kan, beautiful as around the river. Jadi meskipun kalimat bahasa Indonesia panjang sekali ya, tapi kita bisa meringkasnya dalam kalimat bahasa Inggris yang super duper singkat. The views around this waterfall as beautiful as around the river. Oh, ini kurang isi ya, nanti lanjut. Saya bangga menjadi warga Mojokerto karena sekarang alun-alun Mojokerto lebih terawat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, bahasa Inggris seperti apa? I am proud to be a Mojokerto citizen because now Mojokerto's town square is better maintained compared to the previous years. Nah, di sini lebih terawat. Kenapa kita pakai better? Padahal better tadi kan lebih baik ya, mem ya, artinya. Nah, kenapa kita pakai better di sini? Karena maintain di sini adalah kata kerja. Karena dia kata kerja, otomatis dia nggak bisa ditambahi EREST, nggak bisa ditambahi more atau must. Nah, maka kata kerjanya tetap dijadikan seperti ini, jadikan bentuk pasif ya, maintain. Terus kita tambahi better, dia lebih baik, lebih terawat dengan baik, seperti itu. Kita maunya seperti itu. Jika dibandingkan, compare to. Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal, nggak selamanya komparatif degree itu pakai kata than. Nggak selamanya superlatif degree itu diikuti kata the. Seperti yang saya berikan contoh di sini. Ada tuh kata than di sini ya, makanya dia diikuti oleh kata kerja. Seperti itu. Oke, yang ketiga, petinju Mike Tyson lebih religius setelah masuk Islam. Mike Tyson boxer are more religious after converting to Islam. Nah, di sini juga nggak ada kata then kan? Ya, karena tergantung kalimatnya memang. Semakin kompleks kalimat itu, maka kata then sudah nggak diperlukan. Kata then cuma artinya daripada. Padahal kita bisa menggunakan kata lebih dari atau paling, itu nggak usah pakai yang namanya daripada, ya kan? Seperti ini. Mike Tyson boxer are more religious. Petinju Mike Tyson itu lebih religius setelah masuk Islam, after converting to Islam. Lanjut. Ini adalah hari terburuk dalam hidup saya. Nggak seperti kemarin. This is the worst day. Terburuk. Nah, jadi kita pakai superlatif di sini. This is the worst day of my life. Dalam hidup saya. Unlike yesterday, nggak seperti yang kemarin. Saya harap di sini kalian sudah bisa ya membayangkan fungsinya apa sih kita belajar tentang derajat perbandingan ini. Apakah hanya sia-sia mempelajari materi gitu aja hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus? No, you can apply it in your daily life. Kalian bisa menerapkan semua materi ini dalam kehidupan kalian sehari-hari nantinya. Okay? Nah, this is the end. Thanks for watching and paying attention. I hope you can understand what I've explained so far and happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.